Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk semuanya Pagi. pergi ke sungai memancing, ikan emas kuning warnanya. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bu Yuliana. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, pepatah ini berasal dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan yang berbunyi, masa depan kita bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini semuanya hadir untuk belajar bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kita semua akan belajar suatu hal yang baru bagi kita mengenai budaya positif. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang belum kita pelajari. Mari kita pelajari bersama-sama nanti dengan dipandu oleh Bu Yuliana SPD SD. Sebelum kegiatan ini kita mulai, agar kegiatan berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipandu oleh Pak Ratman SPDI. Pada Pak Ratman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Yuliana SPD SD. Dan untuk lancarnya kegiatan ini, marilah kita bersama-sama untuk mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Baiklah, izinkan di sini kami untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan rabbina wa yukaffir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minal wa al-hisab.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ratman. Untuk acara yang berikutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami harapkan Ibu dapat memberikan sepatah atau dua patah kata mengenai penyelenggaraan acara yang akan kita laksanakan ini. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Taala di mana hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam ruangan majelis guru. Selawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan limpahannya kita dapat nanti di hari akhirat mendapat syafaat ya. Sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah. Ya, kita diangkat menjadi PNS, pertanggungjawabkanlah apa yang kita dapat supaya gaji kita berkah. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yuli untuk memaparkan tentang budaya positif. Ada Ibu Ajeng Fatimah Siti Fatimah SPDSD yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk acara yang berikutnya yaitu kita lanjut ke acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bu Juliana. Sebelumnya saya sampaikan dulu sebuah pantun jalan-jalan ke Jakarta, tak lupa berkunjung ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3. Presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Fatimah beserta rekan-rekan Majelis Guru SDN 015 Bintan Timur dan juga tenaga teknik yang ada di SDN 015 Bintan Timur. Dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di majelis guru ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suku apapun. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan ke junjungan alam kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini dan juga kepada teman-teman rekan Majelis Guru SDN 015 Bintan Timur yang telah meluangkan waktunya pada hari ini di jam sibuk kerjanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan Ibu Bapak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat daripada Bapak Ibu semua, tetapi saya berdiri di sini untuk berbagi, untuk sharing, untuk berkolaborasi bersama ibu-ibu semua. Kemudian apabila dalam saya menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf karena saya di sini masih calon guru penggerak, belum berstatus guru penggerak. Begitu. Kemudian pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Selanjutnya saya akan memaparkan apa itu budaya positif. Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai sekali nanti untuk kita di IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
kemudian posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Dalam perubahan paradigma belajar, membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi sebetulnya materi yang saya sampaikan hari ini berhubungan sekali dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Makna kata disiplin. Disiplin itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya Bapak Ibu. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini dalam pembelajaran kita. Kemudian menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya dari dalam diri kita. Itu yang pertama. Mengapa kita selalu berperilaku termotivasi? Itu ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu bukan hanya untuk anak murid kita. Mungkin jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau teguran gitu. Ya. Tuh alasannya mengapa. Kemudian apakah Anda termasuk orang yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ya, atau malah yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Ya, yang mereka percaya. Ya. Bapak Ibu, sekarang silahkan nilai Bapak Ibu sendiri, diri dari Bapak Ibu sendiri. Apakah Anda selama ini disiplin termasuk yang kategori level 1 atau kategori level 2 atau mungkin kategori level ketiga? Tak apa, saya hargai kejujuran Ibu Neta ya. Dan kemudian yang level terbaik itu adalah di level nomor 3. Pintar Bapak Ibu ternyata. Orang-orang hebat ini, hebat. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin datang cepat, disiplin semua, bukan karena Ibu Kepsi kita marah, tapi dari diri kita sendiri. Itu dari dalam diri kita sendiri, menghargai diri sendiri. Itu lebih cocok. Tepuk tangan untuk Ibu. Nah, kemudian untuk pemantik di jam segini ya, mudah-mudahan bermanfaat. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menyatakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Why? Mengapa? Malukan. Satu orang kau berpendapat guru-guru hebat. Ayo Ibu Mira. Karena Pak Seno sadar langsung itu menjatuhkan diri. Super sekali. Tidak boleh
hukuman. Ada yang bisa hukuman, ada yang konsekuensi gitu ya. Konsekuensi dan hukum itu berbeda tipis. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menganalisis soal ini. Semoga kedepannya kita bisa memberikan tindakan yang tepat untuk murid kita. Nah, ini lagi. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah nggak? Nah, ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini biasanya Pak Penjas yang suka gini. Ya enggak? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Boleh nggak kira-kira? Tidak ya. Sangat-sangat tidak ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masih pernah nggak ini abad berapa ini ya? Ya. Ada nggak lagi sekarang? Nggak ada. Jangan sampai Bu ya. Nah ini sebetulnya jawabannya. Ini masih termasuk konsekuensi. Tapi kadang-kadang kita sering ini nih yang kita lakukan di sekolah kita kan, sering mencatat 100 kali, tak 100 kali, tapi lumayan menemukan buku tuh gitu kan. Tuh. Ya. Ini ada lagi ilustrasi Bu Ibu. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya ini bukan Bu Tuti ya, Bu Anas. Ya, murid-muridnya tidak bisa tertib dah beberapa minggu. Tapi anak masih tetap mengulang. Karena ini tadi adanya mengharapkan penghargaan bintang. Tadi termasuk dalam kategori level berapa itu mengharapkan penghargaan? 2. Jadi murid Bu Anas ini termasuk dalam level 2. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati dengan penghargaan. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan loh Bu. Kenapa? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Bapak Ibu, kita masuk materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, pada materi ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan disiplin, dengan konsekuensi, dengan budaya positif? Nah, untuk itu saya akan memaparkan apa sih kebutuhan dasar manusia itu dan apa sih hubungannya dengan budaya positif. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Nah, ini kalau kita masuk di dalam kelas, ini terdapat beberapa anak murid kita kadang-kadang kan gini, pas belum masa pelajaran dimulai, Bu, saya masih lapar, masih belum sarapan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, boleh nggak sih kita memberikan waktu dan kesempatan untuk dia sarapan begitu? Boleh ya? Nah, betul sekali Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini merupakan kebutuhan anak tersebut. Ya.
Jadi jangan sampai dia tidak memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup seperti makan tadi. Nah, seandainya anak kalau misalnya nih ya kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka itu akan sering muncul anak melakukan kegiatan negatif. Itu salah satu ketidak terpenuhnya kebutuhan dasar manusia. Maka akan menimbulkan anak melakukan kegiatan-kegiatan negatif, melakukan entah itu mencuri, entah itu bolos. Itu masalahnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, misalnya kalau kesehatan, kalau dia sakit misalnya, apa bisa anak itu belajar dengan baik? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau sakit nggak bisa kan? Kita juga, guru juga. Kalau sudah tak sehat tentu tidak bisa mengajar. Murid juga begitu. Akhirnya tidak terlaksana gitu kegiatan belajar mengajarnya. Nah, untuk itu kebutuhan ini harus kita penuhi. Kesehatannya, rumahnya, makanannya, begitu. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nih, anak-anak cenderung itu minta dikasih sayangi. Kita nih yang suka kadang barbar, suka marah gitu ya kalau sedang mengajar. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita suka membeda-bedakan anak loh. Ya, kelas sebelah tak ribut loh ibunya ngajar, kamu kok ribut? Adalah membandingkan itu tak boleh sebetulnya. Ini si Budi bagus gitu, baik kelakuannya, coba kamu contoh lah gitu. Itu sudah ada rasa bagaimana gitu anak kalau kita bedakan. Nah, kebutuhan diterima ini jadi tidak terpenuhi oleh dia. Timbullah masalah kalau ini terjadi gitu. Apa masalahnya? Pemberontakan. Tentu anak ingin lebih diperhatikan. Begitu tak ya Pak Hikmat? Pasti itu ya. Nah, kita aja lagi kecil. Kok abang saya terus yang dikasih uang jajan lebih, kok saya enggak? Jadi kasih sayangi merata, Bu. Jangan karena anak bu guru, anak pejabat, anak kepala sekolah, diistimewakan. Tidak ada di sini. Dalam budaya positif itu sama rata. Sehingga mereka itu merasa diterima di kelasnya, merasa disayang. Guruku tidak pernah membeda-bedakan aku. Begitu. Itu kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga dirinya. Nih, penguasaan. Jadi, mereka itu ingin diakui. Jadi anak-anak itu ada kita kasih rewardnya gitu. Oh iya nak, kamu ini udah pinter, udah bisa loh. Gitu. Jangan terus mematikan rasa dia, jangan terus seperti itu. Kamu nih, kamu lagi gitu. Kamu lagi hari ini buat masalah gitu ya. Padahal anak itu butuh untuk diterima gitu, untuk diakui kemampuannya. Ya kadang-kadang kan kita sering nih, oh anak ini pintar gitu, anak ini memang lamban gitu dalam belajar. Nah, anak yang lamban ini juga butuh pengakuan, Bu, Bapak gitu. Tak bisa kita kan berbeda tadi, karakter anak itu berbeda, kemampuan anak itu juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa anak ini sudah duluan bisa membaca, terus anak ini belum, oh anak ini bodoh, bukan. Dia hanya lambat saja dalam menerima. Dan ini kita perlu support, bukan kita malah menjatuhkan. Nah, dengan diakui penguasaannya itu dia akan merasa lebih termotivasi dalam belajar. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nih, apa maksudnya di sini? Kebebasan. Kebebasan ini bukan maksudnya bebas seenaknya dia, enggak. Ini bebas tapi masih kita bisa kendalikan. Tapi dia bebas memilih. Ya, di kelas itu memilih apa gitu. Misalnya, kita ini kan sukanya anak ini di kelas itu kan menonton belajarnya, baca, dikte, nulis gitu ya. Matematika aja. Kita pun tak bergerak-gerak dari meja kursi kita, ya kan? Nah, ini padahal anak itu suka bergerak, suka mencoba-coba gitu. Mencoba-coba hal baru. Jadi mungkin dengan membuat sesuatu praktek gitu ya, itu akan lebih membuat anak-anak kita lebih merasa bebas dalam melakukan sesuatu. Jadi ada karya nanti yang dihasilkan dia dengan kebebasan itu. Bukan berarti dia bebas berpendapat, bebas untuk ngomong sembarangan, tidak. Tapi kita arahkan. Kita sebagai guru ini mengarahkan sebagai fasilitatornya, begitu. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ketika di dalam kelas ini kita suka lupa untuk menyenangkan anak. Menyenangkan tuh bukan berarti membebaskan dia bermain seenaknya, bukan. Di sini menyenangkan itu belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Bisa dengan misalnya membuat video pembelajaran, dengan bernyanyi, betul Pak, bernyanyi. Anak-anak tuh suka loh bernyanyi. Kitanya aja yang tak suka, ya. Padahal mereka happy kalau bernyanyi. Kemudian kalau memang kita itu guru yang kreatif, harusnya kita juga membuat ice breaking. Gitu. Pernah tak ibu-ibu mencoba ice breaking di kelas? Padahal ya kita bisa sama-sama gitu. Karena banyak sekali YouTube bagaimana membuat ice breaking di kelas. Ya, gerakan-gerakan anak itu suka. Tuh, ini menyenangkan. Kemudian sesuai kata Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bermain. Nih, jadi kita bisa belajar tuh sambil bermain, menciptakan pembelajaran sambil bermain. Kemarin saya lihat di YouTube, keren Bu. Dia anak itu menghitung, tapi sambil main sepatu itu sama gurunya gini, dia susun begini, bolak-balik, maju ke depan. Keren, anak-anak itu happy. Dia dapat loh mengisi matematika itu. Ternyata anak kita itu enggak yang kita bayangkan gitu loh. Ternyata mereka itu bisa, juga bisa hebat. Tergantung kitanya, gurunya maunya bagaimana di kelas kita. Kalau kita diem aja sepanjang hari memandang handphone, kasih tugas, itu udah nggak zamannya lagi. Abadnya sudah berbeda di zaman anak-anak sekarang. Anak-anak zaman sekarang kan abad 21, milenial, di mana YouTube, Facebook, IG itu berseliweran. Jadi kalau belajar monoton tentu tidak akan membuat dia merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini tidak akan tercapai. Nah, apabila kebutuhan 5 dasar manusia ini terpenuhi, insya Allah, ya kan, belajar pun bisa maksimal. Kualitas belajar kita bisa kita tingkatkan. Jadi bukan hanya dari muridnya yang kita tuntut, tapi kita juga sebagai guru menjadi inovasi bagi mereka. Kita yang kreatif gitu sebagai gurunya. Itu sih yang diharapkan untuk yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menumbuhkan benih-benih, itu kata Ki Hajar Dewantara. Terserah Bapak, benih itu akan tumbuh subur atau dia malah melayu ketika tumbuh begitu. Ya, yang mau Bapak sirami, mau Bapak kasih, Ibu kasih pupuk,
dibiarkan begitu saja. Tapi sejatinya kita sebagai guru seharusnya kita melakukan yang terbaik untuk anak murid kita. Seharusnya begitu. Ya kan? Kenapa? Karena bayangkan kalau seandainya anak kandung kita sendiri diajar dengan guru yang sama sekali tidak ada berbuat apapun, bagaimana perasaan ibu bapak guru? Kecewa kan? Nah, orang tua yang di sana juga menitipkan anaknya ke sekolah kita tentu dengan harapan-harapan yang tinggi. Ya kan? Nah, begitu. Pasti kalau Pak Hikmat punya anak, aku malas lah di SD ini karena udah tahu gitu misalnya, di sini kawan-kawan begini-begini gitu. Padahal tahu, iya, karena itu tadi masalahnya udah tahu dari dalam gitu. Tapi seandainya, ngapain aku ngantar anakku jauh-jauh ke sekolah lain? Sekolah kita kan bagus, guru-gurunya hebat. Gitu. Nah, harusnya seperti itu. Ya, memang sulit kalau sudah tertanam dari diri kita, ada karakternya begitu. Tetapi kalau dari diri kita sendiri, intrinsiknya dari dalam diri kita sendiri, mau berbuat, tergerak, bergerak dan menggerakkan, itu filosofinya guru penggerak. Ya, memang berbicara di depan ini mudah aja, tapi praktek di dalam kelas memang agak susah ya. Nanti insya Allah kita sama-sama membenahi diri kita, sama-sama introspeksi diri. Apa sih yang harus kita lakukan ke depannya? Karena zaman sudah berubah, nggak bisa kayak zaman dulu lagi, zaman old. Ketika kita salah langsung dihukum, dipukul gitu ya. Tidak hafal kena hukuman gitu. Sehingga sampai dulu saya ingat masih kecil-kecil ibu-ibu ya, kalau sudah nggak hafal terus saya nak ke sekolah takut kena hukum. Padahal dengan begitu satu hari pelajaran anak itu tertinggal. Bagaimana kita mengkomunikasikannya saja? Hafalan sudah banyak, sudah berat, pikiran pun udah banyak kata anak ya, pusing kepala. Jadi mudah-mudahan kita yang di sini bisa mengubah paradigma kita menjadi lebih baik lagi. Satu. Baiklah, materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ibu-ibu ini harusnya kita buat di kelas kita masing-masing nanti. Kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Membuat dalam bentuk positif, jangan terlalu kaku gitu bahasanya. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Jangan sampai kayak macam peraturan guru kita kan, sampai 30 tak sanggup nak baca entah apa-apa gitu kan. Buat 5 gitu, 5 aja tapi anak ingat gitu apa sih peraturan di kelasnya, dan itu anak yang buat bukan kita. Gitu ya. Kita misalnya nih 5S, dia ingat tuh 5S, kalau saya buat gitu 5S. Kalau kelas 1 saya buat keyakinan kelas itu dalam bentuk-bentuk hewan, saya print gitu. Dia nulis 5S gitu. Kemudian jujur, kemudian disiplin, yang dia ingat gitu tentang keyakinan kelas dia, kesepakatan kelas dia. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi jangan yang tak bisa kita terapkan kita buat gitu. Jangan yang aneh-aneh ya, yang umum aja gitu. Kadang-kadang suka nyelekit mentang-mentang dengan bahasa yang tinggi, ngomong gitu, kita tak tahu, kita tak paham aku bahasa. Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gak paham dengan bahasa yang tinggi-tinggi Bu. Bahasa yang umum aja Bu. Gitu. Peraturan di kelas itu. Bukan peraturan, kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian semua anggota kelas
hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, jadi kayak kita ya kalau kita membuat keyakinan kelas kita itu harus semua anak itu sependapat sehingga mereka akan mengikuti keyakinan kelas yang dia buat, kesepakatan yang mereka buat sendiri. Begitu. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada ininya, expirednya lah ibu buat gitu. Berapa lama timingnya itu? Mau misalnya 6 bulan, entah itu 3 bulan, diperbaharui kembali. Gitu, keyakinan kelasnya. Apa yang perlu direvisi? Revisi kelas. Ini contohnya. Tuh. Jadi mereka sama-sama ke depan gitu membuat keyakinan kelas. Dibuatkan pohonnya atau bentuk apalah yang menyenangkan. Kalau kelas-kelas 1 rendah itu kan suka gambar-gambar gitu kan. Nah, itu bisa dijadikan dijadikan sampel gitu ya, contoh untuk dibuatkan untuk anak-anak kelas rendah. Ada di kelas saya buat sudah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, sebelum kita mempraktekkan keyakinan kelas ini, bagaimana kalau kita hari ini mempraktekkan membuat kesepakatan rapat di Majelis Guru SDN 015 Intan Timur. Nah, ya Bapak Ibu ya, sepakat ya kita membuat? Bersedia? Ya, karena selama ini kita rapat-rapat saja dan tidak pernah membuat kesepakatan rapat. Mudah-mudahan dengan kita mempraktekkan langsung di ruangan ini, nanti kita juga bisa menilai bagaimana anak-anak kita praktek di kelas kita. Oke, baiklah, kita akan memulai praktek membuat kesepakatan rapat di SDN 015 Bintan Timur. Jadi saya sudah sediakan ini. Silahkan tuliskan pendapat ibu tentang keinginan ibu ketika rapat. Ya silahkan, nanti saya bacakan. Maunya gimana waktu rapat? Ya. Jangan nyalahkan kawan-kawan. Itu sebenarnya keyakinan yang sudah dibuat itu sebenarnya udah tulisan kan ya, tersurat. Jangan pula nanti balik lambat bu, kok baliknya lambat. Ada nasi bu, tenang. Banyaknya dibuat. Oke, Bapak Ibu. Biar adil kalau anak-anak kelas kita kan, itu harus dibacakan ya kan? Ya, bacakan. Ini saya bacakan Bu Ibu, hasil dari ibu-ibu. Ini baca-baca nanti. Enggak perlu dibaca. Cukup konsumsi. Tidak berbual. Tidak berbual ya. Non-aktifkan HP. Ya belum lah, itu kan baru atas. Catat betul tadi ya. Tidak sibuk sendiri. Oke. Kemudian berjalan dengan lancar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Super sekali. Super. Tidak boleh berbicara. Ya, oke. Tidak boleh makan. Stop girl. Ya, sepakat ya. Oke. Tidak boleh bicara. Itu makan kapan maksudnya? Ketika rapat ada konsumsi. Saya beli kue nih. Ada hasil demi penjelasan narasumber dan ikut dipraktekkan dan dievaluasi. Siap ya? Ini kita evaluasi 2 bulan akan datang ya. Suasana harus nyaman dan harus dikondisikan sebelum rapat. Nyaman nggak nih sekarang? Nyaman. Kemudian dapat menghargai narasumber dan yang berbicara di depan tuh ya. Baik.
Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk ke materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya menurut Diane Gossen. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seseorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti kamu selalu saja salah. Itu posisi penghukum. Ini biasanya maki-maki lah, marah-marah dengan kata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-katanya yaitu, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, kita kadang-kadang lembut gitu ya, padahal menusuk hati. Nih, menyakiti padahal anak sehingga terngiang-ngiang dengan bahasa kita. Kemudian di posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contohnya yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, ini kalau posisi teman mungkin sering kita lakukan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Saya contohnya. Tapi kalau posisi teman ini ada kurangnya ibu-ibu ya. Memang tidak. Jadi anak-anak ini menganggap kita teman. Nah, saking menganggapnya teman, lupa kalau kita nih guru dia. Tuh. Jadi lupa akan batasan-batasan terhadap gurunya. Jadi dia ya suka-suka menganggap karena kita ini teman dia tadi. Ah, ini masalah. Jadi nanti kalau dengan orang lain dia nggak mau. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah, contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, gitu. Itu merupakan posisi pemantau. Dan yang kelima yaitu posisi manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, kata-katanya yaitu, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berarti ini berhubungan dengan keyakinan kelasnya. Jadi, kalau misalnya ingin di posisi manajer, ibu-ibu harus nantinya untuk mempraktekkan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga begitu anak-anak melakukan suatu kesalahan, ini dia akan kembali ke keyakinan kelasnya, gitu, yang mereka buat tadi, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada materi restitusi. Menurut Diane Gozen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi win-win solution. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik.
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika kita melakukan restitusi, ini seharusnya di posisi manajer. Sehingga apa yang menjadi kesalahan murid itu bukan kita salahkan. Kita tidak mencari siapa yang benar, tidak mencari siapa yang salah. Itu kalau restitusi. Sehingga anak itu sendiri tahu apa yang dilakukannya, kesalahan dia, sehingga ingin belajar dari kesalahannya itu. Jadi kita tidak perlu memojokkan dia, menghakimi dia, begitu. Itu merupakan restitusi. Kira-kira dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya yang mungkin belum paham tentang 5 posisi kontrol, tentang restitusi? Kami persilahkan. Nah, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan buat saya. Ada sedikit yang mengganjal. Menurut Bu Yuli, bagaimana jika kita sudah melakukan restitusi tetapi ada anak yang masih melakukan kesalahan berulang. Contohnya seperti bolos masuk sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Super sekali, hebat ya. Betul ya. Ini terjadi sering ya. Ini di sekolah kita, di sekolah yang lain juga terjadi begitu. Ada anak yang memang karakternya begitu gitu, sudah direstitusi, tapi selama ini kan kita belum pernah restitusi ya. Saran saya itu Bu Tuti, restitusi dulu. Kemudian lihat lagi apa yang akan terjadi. Nah, seandainya anak itu masih juga melakukan kesalahan berulang, udah direstitusi nih, ya, udah ditanya baik-baik, apa solusinya, begitu ya kita carikan. Nah, kemudian minggu depan lagi bolos gitu ya, lagi nggak masuk, itu juga masalah ya kan. Nah, apa sih yang menjadikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kira-kira ada nggak pendapat dari teman-teman yang lain, dari Bapak Ibu guru yang lain? Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita mengeluarkan dia karena misalnya sampai berbulan-bulan tidak masuk gitu? Itu terus masalah dia. Komunikasi dulu sama orang tuanya. Benar sekali Bu Reta. Restitusinya itu tidak hanya sampai di sekolah. Orang tuanya kita panggil, kita komunikasikan. Nah, masih nggak bisa juga, kita samperin ke rumahnya. Kita ini guru, jadi kita memang wajib bagaimana caranya supaya anak itu tetap bersekolah. Itu tugasnya kita. Bagaimana caranya kita supaya anak itu tetap bersekolah di sekolah kita. Nah, kalau menurut Pak Hikmat ada nggak solusi yang lain selain itu? Dan kalau saya yang pernah saya lakukan ya seperti itu, misalnya komunikasi sama orang tua, kemudian yang memang kita harus tahu betul kebiasaan anak di rumah misalnya, yang lalu itu dari sahabatnya, misalnya kadang-kadang dia pagi, ada yang murid saya itu misalnya pagi kadang-kadang dia ke sekolah tapi nggak sampai. Betul, ada yang begitu. Biasa kita harus tahu ininya apa, Lingkungan dia, lingkungan tempat keluarganya. Kadang ada mamanya kerja, bapaknya kerja. Nah itu yang harus kita bahas sama orang tuanya. Iya betul. Jadi kita Yang biasanya itu seperti itu. Kadang-kadang ya lingkungan keluarga itu tidak mendukung. Iya betul, banyak sekali dari lingkungan dia sendiri yang tidak mendukung. Jadi kita ini sebagai guru memang harus turun gitu ke lapangan. Tidak harus mengeluh di sekolah aja gitu. Gini tapi kita tidak pernah survei ke rumahnya gitu, tidak pernah ketemu orang tuanya, lihat anak itu bagaimana sebetulnya. Nah, jadi kalau restitusi itu harusnya begitu gitu sebagai seorang guru. Harus ada kitanya memang bergerak gitu, melakukan macam mana sih anak ini supaya kembali ke sekolah. Jangan sampai dia ambil tindakan, pindahkan aja. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada solusi yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa, mari kita rembukan gitu bersama. Jadi itu yang bisa saya jawab, dan terima kasih juga kepada Bu Deta, Pak Hikmat yang sudah memberikan masukan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain, jika mendapati murid yang demikian, bisa dilakukan seperti itu. Kemudian apa kebermaknaan yang Ibu dapatkan?
daripada pembelajaran video restitusi tadi. Silakan. Hasil tontonan kita tadi, ya pertama yang bisa kita ambil bagaimana menghadapi anak-anak yang selalu bermasalah di kelas. Itu yang pertama ya. Jadi selama ini kan kita kalau anak berbuat salah ya paling hukum, ya tidak menimbulkan. Dengan video ini ya memang sebenarnya itu tadi untuk perbaikan diri kita sendiri itu ya selain dari dalam diri kita sendiri juga seharusnya mendapat masukan dari eksternal, apa namanya dari internet dan sebagainya. Kalau Kemudian dari kegiatan kita hari ini saya minta mungkin Ibu Mira atau teman yang lain bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih kepada Bu Yudi dan kawan-kawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang disampaikan Bu Yudi tentang diseminasi budaya positif. Materi yang sangat luar biasa yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya sempat katakan tadi yang disampaikan Ibu Yuli. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma ya Bu ya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru alangkah baiknya merubah cara pandang kita terhadap murid. Nah, jadi tidak harusnya kita itu menjudge siswa itu merasa bersalah atau menghukum siswa itu membuat mereka tuh merasa tersudutkan. Jadi pelan-pelan saya juga secara pribadi dan juga Bapak Ibu guru bisa menerapkan di kelas masing-masing, jangan terlalu menyulitkan siswa. Itu karena berdampak sekali kepada kena gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua mengenai 5 posisi kontrol. Itu ada penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu bisa menilai udah berada di posisi mana kita masing-masing. Entah posisi pertama, kedua dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua berada posisi yang paling ke atas, ya terakhir itu manajer. Setidaknya pemantau lah paling yang keduanya ya. Nah, terus yang ketiga mengenai disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini guru ataupun murid kalau misalkan kita terapkan di kelas itu akan mudah melakukan semua hal itu berdasarkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, itu menurut saya. Terus yang keempat ada 5 keyakinan kelas kita membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, ini fungsinya itu untuk apa? Kita membuat itu kan siswa yang membuat, jadi mereka juga yang melaksanakannya. Jadi tidak harus kita yang menentukan sedemikian peraturan di kelas bla 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 bla, itu belum tentu dilaksanakan siswa. Lebih baiknya kita yang mengajak mereka membuat kesepakatan bersama untuk kita jalani bersama juga. Terus yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setelah saya melihat ada 5 kebutuhan dasar ini, apabila kita memahaminya itu akan mudah sekali kita mengetahui yang melatar belakangi sikap siswa membuat seperti itu kenapa. Jadi bisa kita membuat tindakannya seperti itu juga. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, segitiga ini sangat penting bagi guru memahaminya karena bisa untuk menyelesaikan atau guru itu tahu bagaimana cara strategi menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di murid itu ataupun murid sama murid. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Mira, betul sekali bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala sikap saya yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang menyakiti. Saya tak ingin menyakiti karena kita ini belajar untuk terus termotivasi menjadikan diri kita yang baik, terbaik gitu. Yang lebih baik lagi untuk sekolah kita, untuk anak-anak didik kita. Mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Yuliana SPD SD yang telah menyampaikan materi merupakan materi yang baru bagi kami semua. Semoga kami dapat menerapkan apa yang baik, dapat mengambil hikmah apa yang baik dari materi ini. Semoga kami dapat merubah pola pikir kami yang semula mungkin kami lebih konvensional dan
mengikuti apa yang telah Bu Yuliana sampaikan. Mudah-mudahan kami dapat mendidik anak didik kami lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya tutup dulu dengan sebuah pantun. Burung kasuari, burung cendrawasih adalah burung khas dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Saya Pak Andi, SPD SD 015 Bintan Timur yang sudah bertugas di sini lebih kurang 24 tahun. Bahwa pada hari ini saya ingin memberikan sedikit motivasi dan harapan kepada Yuli sebagai penggerak guru penggerak di SD kami ini, ya. Beliau telah beberapa kali melakukan kegiatan terhadap guru-guru, ya, tentang diseminasi budaya positif. Nah, setelah kami pelajari dan kami pahami, ternyata apa yang dia lakukan ini ternyata besar sekali manfaatnya untuk kemajuan sekolah kami ini, apalagi tentang budaya positif tersebut. Yang mudah-mudahan harapan kami bahwa apa yang dilakukan Bu Yuliana ini di sekolah ini akan dilakukan secara berkesinambungan, ya, sehingga sekolah ini menjadi sekolah penggerak harapan kami, sekolah yang betul-betul menerapkan budaya positif tersebut. Nah, mungkin ya itu saja harapan kami kepada Bu Yuliana, yang mudah-mudahan tak bosan-bosannya memberikan motivasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat bagi guru dan juga siswa di sekolah ini demi kemajuan sekolah kami ini. Demikian aja mungkin yang itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Desliana, guru kelas 5 dari SD 015 Bintan Timur, teman sejawat dari Bu Yuliana. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, mengenai disiplin positif, karena masih banyak murid yang melanggar peraturan sekolah, dan biasanya murid disiplin karena faktor ekstrinsik, bukan intrinsik. Dan di sini kita ya juga tahu bahwa sebagai guru bagaimana seharusnya kita bertindak melalui 5 posisi. Apakah itu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu bagaimana kita sebagai guru menerapkan restitusi kepada murid-murid kita dan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk Bu Yuli. Semoga kedepannya disiplin di sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.